Welcome back to my channel Raung Sifat Vlog. Kali ini gue bakal ketemu narasumber yang digila sih bagi gue. Dia pernah cerita-cerita tentang horor, pengalamannya tuh horor semua sih. Masalah yang di rumah kosong, masalah mana-mana segala macem. Kalau pengen lebih lanjut lagi, nonton video YouTube. Jangan sampai ketinggalan video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, oke? Ya. Oke, sekarang gua ketemu nih namanya Pras. Nih, Pras coba ceritakan narasumber kayak gimana pengalaman lu selama. Mau Adam dulu? Masya Allah tuh. Adam dulu ya, Adam. Gimana? Adam. Ini Adam narasumbernya yang pengalamannya banyak nih. Kuntilanak aja bisa diajak ngobrol gitu. Gimana Mas Adam? Yang waktu kejadian di rumah sakit itu awalnya. Oh, gue di rumah sakit ada ini. Gue lagi tuh pernah jadi training security. Yes. Itu di rumah sakit Cipondo. Oh, Cipondo. Tangerang. Di gue training situ tuh selama 2 hari. Gue penempatan gue itu, jadi gue ada basement, cuman basementnya tuh ada kayak pos security-nya, ruang apa sih, ICU atau UGD gitu, gue lupa ya. Terus samping pos security itu ada kamar jenazah. Gue sehari suruh jaga di situ sih sore gue pulang malam. Gue sip sore masih aman-aman itu sebelum maghrib, masih aman. Terus sore jam 3 masih aman gue sebelum maghrib. Nah, habis isaan gue suruh mopping keliling area basement itu. Masih aman. Masih aman. Pas ketemu malam, pikiran gue kan, oh udahlah gue ngopi. Mana gue juga awal takut ya. Tapi depan kantor pos itu, pos security itu benar-benar kamar jenazah. Itu kaca semua cok, kaca gede. Ada depan sama kamar jenazah. Itu pada saat itu perasaan itu gimana? Lupa, kalau sore masih aman. Cuman pas gua keliling tuh ngopi, mantau situasi kan, malam-malam 2 kali aku baru kayak dengar suara. Kan gua hirauin namanya juga kerja kan, kalau takut mah ada. Terus hari gua gak kenapa-napa. 2 harinya gua sama sih malam juga. Itu pas gua mau closingan terus mau balik, mau absen balik. Itu gua bener-bener yang namanya dorongan buat pasien, buat itu pasien. Itu kamar mayat jatuh, berdebu, Anjing. denger cok, sumpah. Terus gue besok datang siang, hari 3-nya datang siang, sekitar tangan program, gue tolak, gak jadi. Karena gue gak mau, gue gak mau. Dari situ gue tolak, tapi kenapa? Gak apa-apa Pak, saya kurang dana, alasannya gue, lagi itu kan harus tembus laju security, bisa 2,8. Gue kurang dana alasannya. Udah, gue gak jadi. Dan akhirnya gue kerja di salah satu gedung di daerah Godok, cleaning service. Iya. Gue lagi itu cuma ada si sampai sore, si pagi doang sampai sore semuaan rata. Iya. Semuaan. Nah terus gue dioper ke shift siang balik malam. Nah gue salah satu temen gue juga ada yang kerja di situ security dia. Gue service temen gue security online. Pas malam jam maghrib udah sepi semua tuh gedung. Gue suruh jaga satu WC gitu. Jadi teman gue ngeliat yang security itu ada nenek bongkok. Nenek bongkok Masuk kamar mandi. Iya. Gue bilang kagak ada. Sumpah gue bilang. Terus Kata temen gue sumpah ada. anjing. Gue kagak ngeliat cuman. Merinding. Sama gue juga ngomong merinding. Kagak ada. Nah udah tuh gue jam 7 mau balik, gue boker lah kamar mandi gedung-gedung juga tau sendiri ya, sekatannya tuh bawahnya kolong gedung. Gue tengah-tengah posisi nih, rokok aja ya. Cuman sampai gue tuh kayak ada yang nge-flash kamar mandi. Seru.
Gua langsung situ kagak cebok gua. Demi Allah gua harus pakai celana, gua langsung cabut, langsung keluar gua. Langsung ngeliat kawan gua baru cebok semua. Udah tuh gua sehari, nggak sehari tuh pas berapa bulan gua. Soalnya gua setahun situ kan. Nggak sekali 2 kali gua ikut situ. Kayak pas balik gua sering gua di office di kantornya, pas gua balik di liftnya kayak ya udahlah, kayak ada yang di belakang gua tuh ada yang nempel badan gua. Cuman ya udahlah, mungkin halusinasi gua kan kalau nyampe. Pas gua keluar lift, itu salah satu tempat duduk, ada tempat panjang. Apa namanya itu tempat panjang. Itu ada cewek pucet bukan, demi Allah pucet gitu. Itu pas udah kerja berapa bulan ya, gue lupa. Itu pucet banget. Situ langsung minta, gak pernah mau namanya subsidian. Gue orang ngadep, gue gak mau minta subsidian. Tapi itu nampak, cuman kayak orang biasa aja. Cuman pucet juga. Otomatis gue mikirnya, kok lu segini gak ada ini. Itu mau kemana? Ayo logika, sedangkan bakul itu jam 6 paling lama gitu. Maghrib paling lembur-lembur bisa tutup lembur. Coba kan, nah gue disitu juga punya mantan toko ya, gue bercerita sama lu lah. Iya. Mantan toko dia memang lembur mulu. Gue cuma nungguin toko dia tutup untuk beresin sampah doang. Cuman gue selalu keliling ya, di blok ini gue sapuin, gue keliling dulu. Jadi kan, ini misalkan blok A, sini blok C, gue kan blok B sampingan. Gue blok C, gue mau pingin ini blok C, jika yang lewat, udah amat lah ya, gue ini aja. Iya. Nah, udah begitu, gue ke ujung ke blok C. Ada salah satu toko dia royal yang masuk rumah tuh bagi-bagi Jumat berkah. Gue ke ujung loh. Gue ngepel ya, biasa aja gua. Iya. Rolling door. Sebul. Ayo. Sekali tuh. Gue udah amat ya kan gue ya. 2 kali, cukur. Udah amat gua, iya. Pas 3 kali nggak. 2 kali. Jadi ini rolling door 1, gua jadi kan punya 2 toko. Cukur, tuh buang mati langsung. Mau buang itu mobilan gua harus cabut. Lewat demi Allah. Langsung ada senior gua cewek, ibu ngomong, soalnya emang ada orang berani, bagus. Gua takut kalau gini berlari-lari ya. Iya betul. Bener emang, gua situ emang setahun tuh sering ngalamin hal-hal ganjil kayak bau mati, bau minyak, malam-malam bau minyak dari mana? Dapat bakar, kok kagak ada. Nah, sejak kita tuh temen gua kayak gitu, emang dia tuh ada Di situ nama sebut lah ya, Cilala. serem juga. Demi Allah itu emang bener. Emang dia kan setiap ini terus setiap buang sampah dia kayak kembang sampahnya, kembang masih segar, cuma ada wanginya. Coba lu bayangin, kembang masih segar lah tuh, ini ada wangi. Kalau pakai logika dah, kembang kalau masih segar pasti ada wangi. Itu kembang kayak Kembang Tujuh. enggak mati. Oh, yang Dia putih. masih tangkainya ya. Logika nggak ada harum nggak ada, bener-bener kayak bau kering aja. Padahal masih segar. Gitu. Nah, terus gua di bagian apa sih? TP3 itu ada di blok B, antara blok B sama blok C. TP3. Gua di situ dia paling gede, masa gede pas biru dan terus biru. Tapi lu pernah nggak, maksud gua tuh kayak dalam disengin apa gimana? Itu nih di blok TP3 ini yang antara blok C sama blok B. Iya. Itu gua lagi beresin, ngepelin kamar mandi. Jadi dia tuh paling gede sendiri kamar mandi itu toilet. Gua ngepelin, ya kan? Udah bersih dong, teman, sudah nggak ada air, sudah nggak ada banjir. Gue balik lagi, gue banjir. Mampus lu. Gue lihat dong, gue periksa tuh yang buat kencing cowok, kan ada selangnya tuh. Nggak ada yang bocor satu-satu. Ya kan, gue rebesan ini, rebesan, gue positif.
Gopel lagi gue tungguin, nggak ada. Gue diemin nggak ada. Pas gue mundur dikit ada. Soalnya kalau Gopel itu kan lo harus mundur, biar depan belakang. Benar Kan? Gue mundur dikit ada. Gue mundur dikit ada. Masih mati ya. Nah, logika lu. Nah udah gue bodo amatin. Gue belakang, jadi itu dia letter apa sih, letter L. Gue belakang gue kesini, ini kamar mandi, WC. Ini WC 5 biji, ini 1. Depan gak gede, terus tangan. Gue ngepel, itu bener-bener dekat gitu. Demi Allah, di WC duduk. Demi Allah, kakinya nih kaki kayak orang kena gula. Kayak orang kena gula. serem juga. Itu gua pas janjian sama mantan gua. Jadi gua mantan gua minyak gua. Udah gua CP3 ada kan. Oh jadi Apollo. mantan lu minjem HP lu? Ya, minjem. Oh iya, gua kira kayak si Aris bego minjem Nah, HP malah Begal. Enggak, gua mau tak begal gua. Bukan handphone. Ya, bukan handphone. Tapi gua lebih gila lagi, Pras. Jadi gini, gua waktu ngontrak di Ranjau, Jalan Daun. Nah itu satu rumah, itu rumah baru, renovasi lah. Gua ngontrak di sana tuh cuma dapat 4 bulan atau 5 bulan gitu ya. Nah itu gua nggak tahu itu rumah bekas apa. Nah gua awal aman, gua bacain rapi aman ya. Nah yang lebih parahnya bini gua waktu pas gua cabut tiket nih kan kerja ya kan, tiket nih itu kayak digangguin. Digangguinnya gini, dalam halnya anak gua pertama nangis mulu, namanya kecil ya kan, umur 3 tahun 4 tahun lo kan pasti kalau ngeliat hal gitu langsung kaget gitu ya. Nah kaget mulu nih, pokoknya sakit ya kan. Nah gua penasaran nih ada apa nih. Nah akhirnya gua sama temen gua kan ngerti hal-hal seperti itu kan. Nah coba kasih air putih, taruh di kamar yang kosong. Nah kamar gua itu ada 2 Pras dah. Nah yang satu ini emang buat gudang. Nah gua taruh ini air, kata dia kalau misalnya terjadi butek itu nanti ada penunggunya. Nah gak lama gue taruh air 24 jam itu sekejap butek. Jadi sekejap butek. Jadi kontrakan itu satu petak atau gimana? Satu rumah, Oh, satu rumah 2 kamar. Nah udah gerbangnya gede. Nah terus gak lama, nah dapat beberapa hari bini gua ngeh itu rumah kosong udah diisi nih sama orang kayak gitu. Ada yang Nah omongan cuman gak diambil hati dulu. Nah sono-sononya tiba-tiba ada yang ngegambar pocong nih bini gua kan lagi ngituin kayak kapur gitu kan, kapur yang anti semut, yang kapur ajaib yang anti semut. Nah tiba-tiba bini gua ke arahnya tuh ke arah pocong, gambar mandi. Oh jadi kayak maksudnya dia nggak ada gambar. Enggak, Cuma buat gambar buat itu cek kapur doang buat semut gak beribu. tapi dia malah Enggak, dia nggak nge. gambar kok. Dia nggak nge. Nah pas gue balik, rumah ini siapa yang gambar pocong ini ya? Terus, ih mana pocong ini? Kok pantas ya? Tadi siang saat mau kencing, mana pocong? Namanya anak kecil ya kan? Bisa aja ngeliat, ya lu percaya sama anak kecil. Ada pocong, nah bini gue biasa aja dong. Nah gak lama nih, ada yang gue ngintip nih cerita di raja. Itu ada gue Pras. Nah, itu berhenti bener. Itu bangku itu bener nih real nih cerita. Itu bangku, meja buat makan kan ada udah disiapin ya kan namanya pemilik rumah. Krek. Oh kayak bangku goyang gitu, tapi bangku biasa. Bangku biasa. Meja makan gitu. Bangku ya kan. Jadi diseret. Terus maju lagi. Itu kayak di rumah gua berarti. Nah, udah lama nih ada bola. Padahal di rumah gua nggak ada bola. Bola ngegelinding. Tet. Bangunin dong gua. Kak. Ada iseng. Lu nggak benar. Gua percaya tuh. Dengerin coba. Gua dengerin Pras. Gua nggak buka pintu. Dengerin nih. Tuh
Pas gue jatuh bawah pintu kan agak longgar dikit kan, itu gerak sekejap set, balik lagi nih ke tempat semula bangkunya. Nah itu nyeret bangkunya itu ke kamar gudang itu. Berarti gudang itu udah apa tuh takutnya? Nah udah gitu, nah itu ada bola kayak ngelindi, pala nggak taunya. Kalau mau Tuhan di situ ngibrit buat duluan. Nah usut punya usut, ya iya. Ternyata sebelum gua itu ada yang mati, awalnya tuh buntung gitu. Orang Padang kalau nggak salah, gua bukannya bawa orang-orang Padang ya, tapi memang kenyataannya keluarga dari Padang sama dia tempat tinggal di sana. Nah dibelilah sama si punya rumah ini yang kontrak, dibeli dibangun, nah gitu bang. Kira malam itu udah sama si kiainya tuh dikeluarin ya, gua nggak tahu lah ya. Dikeluarin teh, besoknya ada lagi kan. Gua bacain ratib, nggak taunya itu jinnya jin Islam, makanya dia gak keluar. Memang sih nggak isengnya ke gua enggak, cuman ke bini gua. Gua bilang mungkin mau kenalan kali mah, ya kan begitu juga udah ngopi aja kan, udah aman tenang aja. Nah lama lebih parah lagi, nunjukin nampakin depan gua, itu megang kepala begini mas, megang kepala Ini tanya bini gua ngibrit tuh subuh itu nah, kayak pakainya di mana itu? di dapur. Dapur. Tanya bini gua kayak itu jangan sudah kita kurang kali dulu aja tahun kali begitu. Lagi keadaan dari dapur lagi masak. Tidak, gua posisi lagi mau ini saja dulu. Kalau nggak salah, gua lupa. Pertama dimatiin dulu lampu, kira bini gua iseng subuh, jadi gua lagi mati. Mati. Iseng nih ya, gue bilang begini dah. Itu kalian bilang apa nyerang? Pengen nyerang gimana ya? Awal takut dah, gimana sih awal takut? Ya kan hibrid lah gue berbual. Hibrid itu dunia apa? Gue ini cerita real, tanya jadi itu gue kayak apa ya? Kayak di kalau bangkunya ya. Jadi nah indah kita tanya nih. Pindah ke Srengseng. orang-orang sama Iya, lapangan merah. Nah itu rumah kontrakan itu nggak ada sebulan, pasti pindah. bisa kayak lu sebulan lebih situ kan. Nah gue sebulan pas. Iya. Sebulan pas. Nah orang ngomong ke bini gue, baru di sini aman nggak? Aneh nggak tuh? Sebenarnya pas gua main kontrakan ini ya udah nggak diizinin. Itu bukan di situ Pras. Hah? Bukan di situ. Bukan ya? Ada sebelum di situ mau. Cuma di kontrakan dulu itu yang Itu serem ya. lebih serem gitu kalau kata Lebih gua. serem. Apanya? Soalnya apa ya? Gua pas mau main kontrakan dia masih air. Itu udah nggak diizinin coba sebenarnya. Apa mau kecelakaan ya? Iya. Nah itu udah nih yang di lapangan merah lebih gila lagi. Itu memang kayak kalau kayak Sundel Bolong itu ada belatung kan. Setiap malam itu belatung ada. Padahal ada sampah. Belatung dari mana? Usut punya usut, ternyata memang ada Sundel Bolong di situ. Makanya yang ngontrak di situ disinggung. Awal gue pindah Pras tuh wangi, harum. Kayak belakang tumpah. Harum meledak. Kami itu kayak seperti kayak Wangi banget. Wanginya juga enak lagi. Wangi banget. Kita udah terapi selesai. Dapat seminggu masak telur dadar sama sayur. Nah, nggak habis dong, karena gua kan mau makan bertiga doang. Nah itu dadarnya dah, sisa satu itu hilang. Gua tikus kali. Tikus nggak ada cok, Positifnya ya. nggak ada tikus, jangan salah. Gua udah nyirin tikus nggak ada di situ satu pun.
yang gue tinggal tuh gak ada tikus sama sekali. Tapi itu nggak ada sama sekali. Gak apa? ada sama sekali. Nah yang lebih aneh yang lebih aneh itu sambelnya kayak ada nyomot. Jangan gitu. Iya, sambelnya. Tanya lah bini gue, ya kalau tak ada yang buat si Alpi mana? Si Alpi mau makan lagi. Emang kamu masak? Sisanya ada yang sisain satu di situ di meja. Oh, tapi aku nggak makan mah, bohongi demi Allah demi Rasulullah ya gitu yang mau jalan. Itu bilang saja udah. Nah, dapat 3 hari ke depan, bini gua lagi ngejemur nih dah malam Jumat. Ceritanya itu yang pas mau pindahnya nih. Ngejemur, ngapin, angin gede nih di pohon gede itu. Celana terbang masuk mana ke rumah, masuk ke rumah. Udah tuh besoknya jadi gue main ke tanah saya nih ke GS ceritanya. Nah main ke GS, nah gue kerja deket dong sama kontrakan. Mau pulang nih dalam ceritanya, lagi tiduran istirahat, tentang helm jatuh. Nah gue positif thinking dong. Nah biasa lah angin kali. Udah taruh helm lagi. Panci jatuh dari atas. Gedebuk, tetang. Mana lagi? Gue taruh lagi positif thinking. Nah yang buat di bumi itu jatuh lagi. Gebrak. Itu bisa jadi. Gue taruh lagi. Jatuh lagi. Pernah apa nih buat masak tuh? Gorengan. Kentang ya. Beres tuh. Ngibrit gua, aduh gua kunci tak langsung ke bawah. Udah besoknya baru cabut di situ. Pindah. Udah di situ dah. Hal-hal gue itu serem banyak betul boy. Pas masalah COVID kalau nggak salah. Jadi gue punya abang-abangan itu, bini lahiran. Salah satu rumah sakit Tanah Abang ada. Gue suruh sono nemenin dia kan. Itu pas bulan puasa. Mau pulang tarawih ke sono. Nah, itu tuh udah sepi. Itu gue lewatin lorong buat parkiran dulu, kayak basement gitu. Gue lewat situ udah sepi dong. Gue masuk di sebelah sini tuh apa namanya? Kayak meja buat jaga gitu ya. Nah soalnya tuh kayak ruang pendaftaran. Kok sepi kayak rame ya kan. Gue mau naik lift cok, ya kan. Bawa hari-hari karena sendiri gue bawa hari-hari kan. Gue naik tangga darurat, lantai 2 naik. Ayo, udah gue bawa hari-hari turun naik lift. Itu gua di belakangnya ternyata pas sampai turun sampai satu ada dasarnya. Jadi ada kaca depan itu, demi Allah ada kaca. Jadi kayak kaca jendela. Iya. Pakai gua apa? Jadi di dalam mobil anak sih dia kayak cowok sih kan. Kalau kata emak gua sih kuntil bapak. Kuntil bapak. Iya, jadi itu kayak gimana? kalau hari-hari itu yang ngambil tuh udah kayak seperti kuntil anak cuma cowok tuh. Dia mau makan gitu kan. Abang gua juga ngeliat. Gue harus ngirit kan yang motor. Naik gue ke atas ngambil motor. Di samping itu gue lagi berbawah. Gue ngambil nurunin motor. Kata abang gue, ini potong. Gue ada spion. Terus turun. Gue balik, gue hari-hari. Ngopi bentar. Gue ngopi, gue naik lagi ngiritannya. Dan mau tidur lah ya. Jadi hordeng tau gue. Itu hordeng. Kan, tapi ada orang juga. Gue cuma berdua itu, gue pasif, tapi ada orang juga. Ini abang gua, ini gua kan. Tidur nih ceritanya. Itu bener-bener makhluk gede hitam. Itu ngelewatin atap cok. Gede itu. Coba lu bayangin kan, gimana nggak mau parno lu? Lu mau cabut nih, kaki nggak usah ngapa-ngapain lo. Gitu aja. Nggak bisa gerak. Bohong ada orang ngeliat kayak semacam makhluk halus kabur. Pasti dia bakal ini dulu baru cabut. Kamu bakal cabut. Iya. Makanya mau juga jangan tunggu dulu. Supaya kita balik baru. Tunggu apa namanya tunggu
Perlu gue mau takut gue tidur pagi ya kan. Nah, pas pagi baliknya tuh siang sorenya gitu lupa gue balik itu apa pas hari gue taruh kayak apa sih semacam kan kendi ya kendi gue tuh gue kubur dalam itu sama abang gua kan dia bongkar tuh hilang ini bongkar hilang semua Itu pas besoknya lu lihat. besokannya jadi kayak kok acak-acakan ya kan mungkin kalau kayak koin gua dan duit turnannya banyak yang ngambil anak kecil bocah pus tinggi gitu kata kamu coba bongkar kalau ada yang bongkar gua bongkar emang gak ada kendinya Nggak ada sama sekali. nggak ada kosong. Gila. Nah, itu abang-abangan gue itu dulu pernah punya mantan satu kerjaan, ya kan? Terus ceweknya ini kayak sering surupan gitu, yang gue bercerita ke lu. Jadi setiap, Terus? nah, Terus? jadi kan kayak apa sih, sering serupan. Gitu abang gue kagak masuk gawe, cerita ini. Udah masuk gawe, si cewek juga kagak ikut gawe. Oh, dua-duanya off gawe nih. Ngopi gua sama abang-abangan gue itu, lagi ngopi gua. Ngopi. Temennya abang-abangan gue ini nih nelpon. Nih, cewek lu nyariin lu, kenapa nggak masuk? Kata abang-abangan gue kaget dong. Cewek gua lagi sama gua. Kata abang-abangan gua, katanya gimana amal lu kan udah BlackBerry belum di Oppo. Iya. BB itu pas SMP. Zamannya BB ya. Iya, BB. Terus kata abang-abangan gua, orang sama gua katanya. Sama gua fotoin katanya. Difotoin sama temennya, keren. Ada. Abang-abangan gua juga ngungkap ke dia. Tuh foto juga, ada juga. Pertanyaan gua, yang bener yang mana? Ayo bro. Foto itu. Foto, cuman kata abang-abangan gua, seperti yang suruh ayat kursi. Jadi rumah abang-abangan gua tuh ada ayat kursi dulu. Suruh baca bisa, misalnya suruh baca bisa. Kalau setan salah satu nggak ada yang bisa, tuh. Bener gak sih? Bener. Itu tuh buat balik ya kan, pulang. Besokannya minggu main ke rumah abang gua, sama abang gua dia juga ngopi juga gua, soalnya kan dekat rumahnya. Gua sering ngopi mulu sama dia. Serem juga, Cok. Nah, ngopi nih cerita gua, kesurupan nih cewek nih. Setengah jam ada lu kesurupan. Pingsan dong rumah, udah keluar tuh. Gua bawa, jadi gua yang bawa, abang-abang ini ceweknya, abang-abang gua belakang. Gua lewat Season City. Berhentiin gua Season City. Gua pikir, gua ketilang gara-gara begini. Kagak lu ternyata lu nggak pakai helm. Kata abang-abangan gua ibu cewek gua sakit. Ini sakit cewek gua. Malam cewek lu. Gua bertiga pak ini. Kata polisi apa? Lu masih muda pada gila. Lu tahu tuh demi Allah. Tuh ini. Polisi itu ngeliat cewek. Kagak. Yang ngerti cuma berdua. Sampai bilang gua anterin ke rumahnya apa? Ada dianya. Terus abang-abangan siapa itu? Gua gimana ini? Putusin sama abang-abangan gua. Lu sampai sekarang ya mungkin nggak begitu ya, punya laki dia juga. Ya udah gitu aja deh Pras ya. Aman, Ya udah. Next Kita cerita lagi. next cerita lagi di part 2. Aku masih banyak nih ya, belum nih. Yoi, ntar ya nunggu nih narasumbernya ada. Masih ada dia. Kiai Haji Profesor ada. SPD. Jadi Oke.